warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kuba yang beranggotakan saya sendiri Dimas Pradita, NIM A4101809192, dan teman saya Siswi Saraswati dengan NIM A4101808081, dan teman saya Deviana Fitri Saraswati NIM A4101800087, dan teman saya Ria Kusuma Jati NIM A4101801128. Saya Mahmud Al-Ghaziri NIM A4108101117. di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan alat peraga Kuba untuk materi jarak pada bangun ruang. Oke, yang bangun ruang pertama akan dijelaskan oleh siswi teman saya. diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A, titik P terletak di antara AB, titik I terletak di antara BF, dan titik R terletak di antara BH. Bagaimana cara mencari titik P ke garis titik tengah IR? dari soal dapat diketahui bahwa titik P terletak di antara AB. Titiknya di sini ya. Kemudian titik I terletak di antara BF. Titik R terletak di antara DH. Kemudian kita akan mencari jarak titik P ke titik tengah IR. Jadi sebelumnya kita harus mencari titik tengah IR itu di mana. Jadi kita hubungkan titik Q ke titik R. Nah, karena ini hanya ada satu garis titik IR, kita memerlukan garis bantu untuk mencari titik tengah IR, yaitu di antara titik EA dan titik CG. Kita sudah mendapatkan titik tengah IR yang kita beri nama titik O. Dari soal ini titik O. Dari soal kita mencari jarak antara titik P ke titik tengah IR atau titik O. Dibuat garis antara titik P ke garis tengah IR atau titik O. P ke O dihubungkan oleh garis. Jadi yang kita cari adalah panjang garis P ke O. Bagaimana cara mencari panjang garis OP? Kita memerlukan bentuk segitiga siku-siku. Bagaimana mencarinya? Karena ini PO merupakan garis yang berbentuk garis miring, kita hubungkan titik O, titik pusat IR, ke titik pusat ABCD. Kemudian titik pusat ABCD kita hubungkan ke titik P. Jadi O ke ABCD kemudian ke P, berbentuk segitiga siku-siku. Lalu cara menghitung segitiga OP menggunakan teorema Pythagoras. Karena yang tadi dicari adalah panjang OP. OP itu adalah sisi miring. Ini tadi C-nya itu berarti di sini O, di sini P. OP. Kemudian titik pada garis
untuk titik pada pusat ABCD yang terdapat tanda siku-siku diberi nama T. Berarti segitiganya ini nanti sini P O T. Kemudian karena dari soal kita mengetahui bahwa panjang rusuk pada kubus itu adalah A dan TP itu setengah dari panjang rusuk, berarti nilainya setengah A. Kemudian B merupakan tinggi segitiga siku-siku ini, itu panjangnya setengah dari rusuk kubus, berarti nilainya setengah A. Nah, sekarang kita masukkan pada teorema rumus yang telah disediakan. Di sini kita menggunakan yang ada akarnya ya, berarti C diganti sisi miring yaitu OP sama dengan akar ini berarti TP kuadrat plus OP kuadrat sama dengan nilai dari TP setengah A kuadrat plus setengah A kuadrat sama dengan akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 A kuadrat. Seperempat ditambah seperempat setengah A kuadrat atau sama dengan akar A kuadrat plus per 2 sama dengan A per akar 2. Jadi panjang di sini jadi panjang OP sama dengan A per akar 2. Buku selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deviana. Kita akan menggantikan garis G ke T menggunakan bangun datar segitiga siku-siku. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa GTC membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kemudian kita akan menghitung berapa jarak G ke T menggunakan penyelesaian teorema Pythagoras. Titik O merupakan titik pusat dari bidang A, B, C, D. Jadi titik O dan T sejajar. Pertanyaan selanjutnya adalah jarak titik G ke bidang ABCD. Berarti jarak titik G ke titik T. Nah, di sini kita menghubungkan jarak titik G ke T menggunakan kawat. Nah, seperti ini. Kita gunakan malam untuk memperkuat ujung kawat pada titik T. Lalu kita buktikan bahwa titik T dan O sejajar menggunakan penggaris. Kemudian kita akan menghitung jaraknya G, C, T.
untuk menentukan jarak titik G ke titik T menggunakan rumus teorema Pythagoras. Dari yang diketahui, GC sama dengan A, kemudian CT sama dengan setengah diagonal bidang kubus. Jadi CT sama dengan setengah A akar 2. Yang ditanyakan berapa jarak GT atau G ke T, yaitu GT sama dengan akar A kuadrat plus buka kurung setengah A akar 2 tutup kurung kuadrat. Untuk bangun ruang yang kedua yaitu balok akan dijelaskan oleh saya sendiri. Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H soalnya letakkan P di tengah-tengah CG, lalu titik G di antara dia, lalu titik R di antara BF. Oke. Lalu kita mencari jarak titik P ke antara QR. Nah, dengan pertama-tama memasang garis antara G dan R. Lalu buat atau pasang garis bantu untuk mencari titik tengah QR. Lalu didapatkanlah titik tengah QR dan diberi nama titik O. Untuk mencari jarak titik P ke O, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku yang terbentuk dari titik O ke titik pusat alas dan diberi nama titik T dan titik P. Tadi sudah didapatkan segitiga UTP. Dengan panjang TP adalah setengah panjang balok atau setengah A, dan OT adalah setengah B. Lalu OP adalah yang dicari. Kita mencarinya menggunakan rumus Pythagoras. OP dimisalkan C. Oke, berarti C sama dengan akar dari setengah A kuadrat plus setengah B kuadrat. Untuk bangun ruang yang ketiga yaitu limas akan dijelaskan oleh Mahmud. Diketahui limas A, B, C, D, G, dan dicari jarak antara titik G terhadap garis A, B. Nah, untuk penyelesaian limas, tarik titik A ke titik C menggunakan kawat. Kemudian lakukan hal yang sama, tarik titik B ke titik D juga menggunakan kawat. Lalu titik tengah pertemuan antara titik A ke titik C dan titik B ke titik D kita sebut titik P. Letakkan lilin malam di titik P.
Kemudian tarik titik T ke titik G menggunakan kawat. Diketahui PS adalah setengah dari A, kemudian PG sama dengan B, dan yang ditanyakan GS sama dengan C. Menggunakan rumus teorema Pythagoras, di sini C sama dengan akar PS tadi setengah A dikuadratkan, setengah A dikuadratkan plus B juga dikuadratkan. Ini. Untuk bangun ruang yang keempat, yaitu prisma, akan dijelaskan oleh Lia. Diketahui sebuah prisma segitiga A, B, C, D, E, F titik R terletak di antara titik A dan titik C. Nah, di sini kemudian yang ditanyakan berapa jarak antara titik B ke titik R. Langkah pertama yang kita lakukan, kita akan menghubungkan titik B dan R menggunakan kawat seperti ini. Lalu untuk mencari jarak titik B ke R, kita akan menggunakan segitiga siku-siku. Titik siku-siku terletak di titik R. Dengan menggunakan alat bantu seperti yang terlihat dalam video, yaitu triplek, kita dapat mengetahui bahwa titik B ke R dapat menjadi segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ARB. Segitiga BRA yang ditanyakan berapa jarak titik BR. Titik B ke R, dari yang diketahui AR sama dengan setengah A, kemudian AB sama dengan C. Kita akan menyelesaikan menggunakan rumus teorema Pythagoras. AR merupakan sisi alas dan AB merupakan sisi miring. Kita akan mencari BR yang merupakan sisi tinggi, yaitu BR sama dengan akar C kuadrat minus setengah A kuadrat. Untuk bangun ruang yang ketiga, yaitu limas, akan dijelaskan oleh Mahmud. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.